Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih diberi panjang umur sehingga kita bisa memasuki tahun 2011 ya. Mudah-mudahan ibadah kita dan semua amal saleh yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun ini semuanya akan meningkat sampai akhir hayat kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Namanya ulama, kalau menurut istilah ya, ulama menurut istilah itu menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, yang dikatakan ulama itu yang disebut al-ulama warasatul anbiya ya. Jadi al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Siapa yang disebut ulama pewaris para nabi itu ya? Yang disebut ulama pewaris para nabi itu menurut Imam Al-Ghazali yaitu orang yang mempunyai 3 kriteria ya. 1, al-amilu bi ilmihi ya. Orang yang ilmunya banyak dan mengamalkan ilmunya gitu ya. Artinya amalnya itu sesuai dengan ilmunya, ilmunya diamalkan di dalam kehidupannya. Itu ciri ulama yang pertama menurut Al-Ghazali ya. Nah, yang kedua, al-waqifu bisa'nihi ya, yaitu orang yang konsisten terhadap pendiriannya. Artinya pendiriannya kuat sesuai dengan ilmunya, tidak bisa dipengaruhi. Itu namanya al-waqifu bisa'nihi ya. Yang ketiga, al-basiratu ala zamanihi,
yaitu orang yang peka ya terhadap masanya. Peka terhadap masanya itu artinya dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan agama dan memikirkan masyarakat. Itu al-waqifu bisa'nihi. Ini menurut Al-Ghazali. Kalau sudah mempunyai 3 kriteria ini, maka dia disebut dengan al-alim ya. Al-alim atau al-ulama ya. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, jadi yang pertama cirinya adalah al-amilu bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Apa yang dikerjakan sesuai dengan ilmunya. Ilmunya adalah ilmu agama, artinya setiap perbuatannya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ini al-amilu bi ilmi. Jadi contoh gampang-gampangan sekarang ya. Kalau sholat subuh itu sekarang masuknya jam berapa itu? Jam 4 lebih 20 menit ya. Nah, itu kan jam 4 lebih 40 lebih 20 menit. Jadi kalau al-amilu bi ilmihi ya berarti bangunnya sebelum subuh kan begitu ya. Sholat subuhnya tepat waktu, itu namanya al-amilu bi ilmihi ya. Nah, kemudian kalau misalnya Al-Quran mengajarkan bahwa orang itu tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong ya. Maka seorang alim itu tadi al-amilu bi ilmihi, akhlaknya baik, dia tidak sombong ya. Jadi kalau ada orang alim tapi sombong, ya bukan ulama namanya kan gitu ya. Ya, merasa ilmunya banyak, sombong, merasa paling alim, nah, gitu ya, menganggap orang lain itu ya. Saya pada waktu mengikuti muktamar NU di Makassar ya, itu sebelum acara sidang-sidang dimulai itu seorang ulama masuk ruangan ya, yaitu Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan ya. Beliau ini kan ketua umum ahli Thariqat An-Nahdiyah seluruh Indonesia ya, Habib Lutfi. Itu terkenal sebagai orang yang alim ya. Ini yang patut disebut ulama ini ya. Saya tanya kepada teman saya yang ada di Pekalongan, besok-besok kalau saya ke Pekalongan tolong diantarkan ke Habib Lutfi, saya bilang. Oh ya, saya antarkan, di sana itu open house katanya ya, 24 jam, tamunya terus pagi, siang, sore dan malam gitu. Jadi memang dikenal beliau adalah orang al-alim, juga as-sufi, orang yang ahli tasawuf. Nah, saya ketemu dengan beliau ya baru 1 kali pada waktu di muktamar di Makassar itu ya. Begitu beliau itu masuk di ruangan, semua kan orang berebut untuk salaman ya. Loh, itu masing-masing salaman dengan orang itu. Ya nopo kabare, ya nopo kabare, begitu ya. Jadi dia bertemu dengan orang, dia salaman dengan orang itu betul-betul memperhatikan gitu ya.
Dan apa kabar keluarga sehat-sehat sedaya? Semua alamat itu ditanya begitu. Ini menunjukkan bahwa beliau itu adalah al-amilu bi'ilmihi, ya. Dia mengamalkan sebab kadang-kadang ada orang ya karena merasa alim kalau salaman dengan orang itu orangnya nggak dilihat, Pak. Ya gini aja. Pokoknya salaman gak delok wong sing tidak salaman ya, Pak. Pernah melihat gitu ya. Artinya nggak memperhatikan. Jadi salaman ya. Wah, ini saya melihat sendiri Habib Lutfi ini cukup salam dengan orang itu betul-betul diperhatikan, tidak jelerek begitu. Ya, al-amilu bi'ilmihi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-waqifu bisa'nihi. Al-waqifu bisa'nihi, konsisten terhadap pendiriannya. Jadi kalau misalnya sesuatu itu menurut hukum haram, ya haram. Ya, bagaimanapun juga ya haram kan begitu ya. Dipengaruhi apa saja juga haram. Ya. Saya pernah membaca biografinya Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, Raisul Akbar pertama. Ki Hasyim itu kan waktu zaman Belanda dikenal oleh Belanda itu seorang ulama yang benar-benar anti Belanda, ya, ingin segera menyingkirkan penjajah ini dari Indonesia, ya. Karena itu beliau sekarang kan termasuk pahlawan nasional, ya. Jadi seorang ulama yang benar-benar anti penjajah, anti Belanda. Bagaimana Belanda ini supaya segera menyingkir dari Indonesia, ya. Ini kan Belanda kan tahu, ya, Belanda tahu bahwa ulama di Jawa Timur ini yang paling anti Belanda itu adalah Kiai Hasyim, ya. Nah, pernah pada suatu saat, ini di dalam buku itu dijelaskan, pada suatu saat Belanda itu mengutus gubernur jenderal Belanda yang ada di Jakarta itu, namanya siapa itu, ya, mengutus gubernur jenderal yang ada di Jakarta disuruh datang ke Pondok Tebu Ireng menemui Kiai Hasyim, ya. Akhirnya pada satu saat gubernur jenderal Belanda ini datang ke Tebu Ireng. Itu bersama dia ngomong-ngomong, ya, bagaimana setelah datang di Tebu Ireng, bagaimana kabarnya Pak Kiai, alhamdulillah, santri-santrinya bagaimana, pondoknya bagaimana, wah kan begitu ya. Londo itu begitu. Kemudian pada akhir pembicaraan itu gubernur jenderal Belanda ini mengatakan begini, Pak Kiai, barangkali Pak Kiai ini membutuhkan dana untuk perluasan pondok, ya. Wes, untuk apalah? Untuk membesarkan pondok ini supaya lebih besar, lebih maju. Kami dari pemerintah Belanda ini sanggup membantu berapapun. Gitu. Apa jawabannya Kiai Hasyim? Sampai harus tahu ya, Belanda itu kafir, begitu. Kalau memberi bantuan saya itu haram, pulang. Loh begitu, suruh pulang, Pak. Hai pulang, saya tidak butuh bantuannya Belanda.
itu al-waqifu bisa'ni, konsisten ya. Belanda itu kafir, bantuannya haram. Sekali Belanda tetap Belanda penjajah, musuh bangsa Indonesia gitu. Pulang Belanda ya. Setelah pulang dapat 6 bulan kembali lagi ya, kembali lagi bawa uang ya. Langsung bawa uang bawa uang ya. Kemudian setelah ketemu dan seorang ulama besar ya, itu ya silahkan masuk. Pak Kiai, saya ini menyampaikan bantuan dari pemerintah Belanda untuk pondok ini, jadi 1 karung dibawakan uang 1 karung. Setelah itu ya saya mengatakan begini, ini uang ini, iya betul, bawa pulang, saya tidak butuh bantuanmu gitu, ini uang haram, bawa pulang loh begitu ya. Al-waqifu bisa'ni, jadi apa, konsisten terhadap dia. Belanda kafir, uangnya haram karena penjajah ya gitu. Al-waqifu bisa'ni, ya bawa pulang, tidak mau diterima lah ya, tidak mau menerima bantuan. Setelah pulang dapat 6 bulan kembali lagi. Katanya kira-kira ini menurut pikirannya Belanda itu ini, Ki Hasyim ini saya bakal uang 1 karung, kurang barangkali. Bawakan lagi 2 karung, ya tetap ditolak. Sekali haram tetap haram, tapi Belanda tetap penjajah kan gitu ya. Nah, penjajah tetap musuh. 2 karung bawa pulang ya. Setelah itu 6 bulan lagi datang lagi, sekarang tidak bawa uang ya. Belanda masuk ke Pondok Tebireng bawa anjing ya, bawa anjing herder yang besar. Ki Hasyim tahu melihat dari dalam rumah, kok Belanda kok masuk bawa anjing ya. Keparat londo ini ditolak kembali aja. Nah, setelah tahu ada di halaman rumah, ya Hasyim keluar dulu. Setelah keluar, anjingnya itu digendong sama ya Hasyim ya, anjingnya digendong. Nah, setelah gendong, Belandanya mengatakan begini, Yai, anjing ini haram Kiai, anjing ini najis Kiai, jangan dipondong Kiai, anjing ini najis. Tidak, Belanda sama anjing sama saja ya, sama najisnya loh itu ya. Jadi itu namanya adalah al-waqifu bisa'ni, pendiriannya kokoh, konsisten, tidak gampang berubah. Nah, jadi kalau misalnya bir itu hukumnya haram, ya haram gitu ya, bir itu haram ya. Jadi kemudian bagaimana hukumnya bir haram? Lain kali direktur pabrik bir datang misalnya ya, bawa uang, Pak Kiai bagaimana hukumnya bir Pak Kiai? Ya haram ini ya, walaupun dibawakan uang juga tetap haram. Itu namanya konsisten ya. Kalau pertanyaan ditanya bagaimana hukumnya bir, haram. Setelah dapat 1 bulan kembalikan bawa uang, bagaimana hukumnya bir, makruh. Itu namanya tidak konsisten kan begitu ya. Itu al-waqifu bisa'nihi
Jadi konsisten terhadap pendiriannya. Jadi pokoknya ini dikatakan fanatik. Orang fanatik itu kan bagus ya. Fanatik itu artinya apa? Orang yang konsisten itu namanya orang yang fanatik. Kalau ini haram ya haram, kalau begini bentuk agama itu namanya orang fanatik. Kadang-kadang kita ini terbalik. Ada orang perempuan kemana-mana pakai jilbab dipoyoki. Sampeyan ini Islam itu fanatik lah. Kan salah malah ya. Malah fanatik itu yang benar, artinya fanatik itu orang yang berbuat sesuai dengan ketentuan hukum agama, itu fanatik ya. Kemudian yang ketiga, al-basiratu ala zamanihi, peka terhadap zamannya. Artinya menurut Al-Ghazali, al-basiratu ala zamanihi itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi memikirkan masyarakat ya, memikirkan orang lain. Kalau ada tetangganya tidak sholat gitu kan ya, ya dia memikirkan bagaimana orang ini bisa sholat. Kalau ada orang yang kekurangan tidak bisa makan, dicarikan usaha bagaimana orang ini bisa. Jadi memikirkan kepentingan orang banyak, itu namanya al-basiratu ala zamani. Jadi kalau ada orang yang sholatnya tekun, puasanya tekun, pokoknya tekun, tapi tidak mikirkan orang lain, itu namanya tidak al-basiratu ala zamani ya. Ini istilah ulama ini kalau di Indonesia kan disebut dengan kiai ya, kiai ya. Saya sendiri juga tidak tahu apa arti daripada kiai itu ya, hanya saja secara garis besarnya kalau kita lihat suasana di negara kita ini, kalau kiai itu yang namanya ulama kan begitu ya. Ya, enggak. Tapi saya juga pernah membaca satu buku, kalau orang di Indonesia disebut kiai, ini orang yang mempunyai dua hal ya. Satu, ilmunya dalam, dua, akhlaknya baik. Artinya al-amilu bi ilmihi tadi ya. Jadi ilmunya dalam, akhlaknya juga tinggi, itu orang patut disebut dengan kiai. Kalau ilmunya dalam tapi akhlaknya tidak baik, ya juga tidak baik, tidak bisa disebut kiai kan ya. Atau akhlaknya baik tapi ilmunya tidak dalam kan ya. Ini ada sementara orang memberikan satu definisi itu begitu ya. Jadi kiai itu orang yang ini dua unsur, ilmu dan akhlak. Lalu orang malah istilahnya Gus Dur dulu sebelum Gus Dur meninggal ya, itu Gus Dur mengumpulkan kiai-kiai yang disebut dengan kiai kampung ya. Menurut Gus Dur ada istilah lain namanya kiai kampung ya. Saya sendiri waktu itu juga tidak paham, tapi nyatanya apa, setelah kiai kampung itu dikumpulkan, artinya kiai-kiai yang tingkatannya itu tingkatan kampung kan begitu ya. Jadi disebut dengan kiai kampung, bukan kiai kampungan, bukan ya. Kiai yang tingkatannya di kampung. Sebab ada orang itu jadi kiai yang tingkatnya itu kiai tingkat nasional kan ya. Ya, ada kiai lokal, ya, ada kiai kampung ya. Tapi ya saya kembalikan lagi bahwa cirinya mesti dua itu, ilmu dan akhlak. Hanya saja levelnya itu level kampung kan begitu ya. Memang orang itu kan berbeda-beda ya.
Allah memberikan derajat orang itu memang berbeda-beda. Ada yang orang itu kiainya itu tingkatannya itu levelnya level internasionalan, ada ya, ada yang levelnya level nasional, ada yang level lokal, ada yang level kampung ya. Tapi yang jelas bahwa tetap dua ini cirinya ilmu dan akhlak. Nah, gitu. Jadi sebetulnya memberikan titel seorang kiai itu sebenarnya tidak gampang sebenarnya. Sekarang ini kok gampang sekali ya, orang itu gampang memberikan titel kepada orang itu kiai ya. Ini kiai kok gampang pengen gitu ya. Ya, mudah-mudahan saja dengan orang memberikan titel kiai itu akhirnya orang yang dikiaikan ini menjadi apa? Menjadi memperdalam ilmu dan memperbaiki akhlak ya. Ada lagi orang itu yang istilahnya bukan tapi yatakaya. Kalau yatakaya itu apa? Mekiai ya, yatakaya itu. Jadi tidak kiai tapi etok-etok jadi kiai gitu ya. Itu yatakaya ya. 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 Jadi apa? Menggawat-gawatkan diri, bagaimana supaya dirinya itu ikut kiai. Itu namanya yatakaya ya. Baiklah, jadi kita kembali kepada pokok masalah tadi. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu disebutkan yang dikatakan ulama itu cirinya 3. Al-amilu bi ilmihi, yang ilmunya dalam dan diamalkan. Yang kedua, al-waqifu bi sya'nihi, yang konsisten terhadap pendiriannya. Al-basiratu ala zamanihi, peka terhadap masanya. Artinya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Nah, ini yang sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi innama yakhshallaha, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ya, dari hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama. Jadi ulama itu orang yang benar-benar ilmunya dalam dan takut kepada Allah, hanya al-amilu bi ilmi. Sehingga disebutkan al-ulama warasatul anbiya ya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Kenapa dikatakan pewaris para nabi? Karena dia mewarisi ilmu agama. Sumber ilmu agama ini sentralnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kan tidak meninggalkan harta ya, tapi Rasulullah hanya meninggalkan ilmu ya. Ilmu inilah yang dari Rasulullah diterima para sahabat, dari para sahabat disampaikan kepada tabiin disampaikan kepada tabiin, terus sampai sekarang. Jadi sekarang orang yang berilmu, orang yang benar-benar al-amilu bi ilmihi, ini adalah pewaris para nabi. Karena pewaris para nabi dia adalah wajib menyampaikan ilmu-ilmu yang dari Rasulullah SAW melalui para ulama. Jadi pewaris para nabi itu juga tidak gampang juga Pak ya. Mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya kan gitu ya. Mewarisi perjuangannya kemudian disampaikan kepada orang lain.
Demikian para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, merupakan kelanjutan daripada pembahasan kita tentang ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.